Caca Bogor. Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, ya. Ya, syarat kita bisa untuk bersaing di digital, ya. Syarat kita untuk bisa bersaing di digital itu adalah kita harus bisa membuat konten. Kita harus membuat konten, ya, baik itu kita untuk bermain yang organik, ya, berbayar ads gitu ya. Juga kita mau bermain di mesin pencari ataupun di sosmed, itu semua kita harus mengerti cara membuat konten. Jadi di era sebelum AI, sebelum ChatGPT ini, ya, itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Kita ingin belajar SEO, tapi kita seolah-olah disuruh jadi penulis, ya. Di mana aja kita belajar, pingin belajar SEO, seolah-olah kita disuruh jadi penulis, ya. Bahkan ada yang terlalu mengikuti alur SEO tersebut, dia bikin artikel itu satu dalam 1 bulan, bayangin teman-teman ya. Bahkan ada juga yang mereka beli beli satu artikel itu sampai ratusan ribu. Satu artikel saja sampai ratusan ribu, seperti itu. Ya, itu saking pentingnya konten ini, mereka mau mengeluarkan eh, apa namanya, satu artikel saja itu sampai ratusan ribu, teman-teman. Nah, bisa update artikel yang katanya artikel berkualitas itu sebulan 3 kali, itu udah keren banget gitu ya. Lalu begitu juga dengan sosmed, ya. Untuk bisa menjadi, ya, menarik perhatian teman-teman follower kita, kita harus punya konten. Kita harus punya konten yang menarik, ya. Kita harus punya konten yang menarik dan sering update, ya. Nah, sering update ini hal yang paling penting itu di awal. Di awal-awal kita bermain sosmed atau bermain mesin pencari, bermain SEO, itu update di awal-awal itu sangat penting sekali. Kenapa update di awal-awal ini sangat penting sekali, atau konten dan update di awal ini sangat penting sekali? Karena ya tanpa ada konten atau updatean di awal-awal, robotnya mereka, mesinnya mereka mengenali kita, tidak mengenali kita gitu ya. Diibaratkan kita ikut kondangan, ya, ikut kondangan, masuk, salaman, lalu duduk di pojokan aja, diem, nggak ngapa-ngapain gitu ya, diem nggak ngapa-ngapain, akhirnya ya ya udah, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang kenal, ya, nggak ada yang kenal terus ini, ya. Nah, di dalam bermain digital teman-teman ya, gimana agar kita bisa dikenal, gimana agar kita bisa dikenal, ya, baik mesin pencari, baik mesin pencari maupun ini apanya, sosmed. Nah, seperti kita kondangan ya, kondangan pernikahan. Kalau kita masuk ke dalam gedungnya, lalu kita diam saja saja di pojokan, kita nggak dikenal. Nah, apa yang harus kita lakukan biar kita bisa bisa dikenal? Ya, pecahin piring kek ya. Kita pecahin piring, orang pasti mengenal ke, wah, itu tuh yang mecahin piring tadi. Artinya harus ada sesuatu yang membuat orang ingat kepada kita, atau kita muter-muter gitu ya. Atau kita samperin semua makanan yang ada, pasti ada yang nandain itu. Wah, ini yang makan semuanya. Atau kita ngambil ngambil nasinya paling paling banyak sendiri ya, paling banyak sendiri. Ya, atau kita nyumbang lagu, ya, nyumbang lagu dan seterusnya, sama ya teman-teman ya. Sama setelah kita setelah kita mempunyai, sudah ada traffic ya. Kita udah dapat traffic di dalam sebuah website, tapi konten kita atau keyword kita biasa-biasa saja, penawaran kita biasa-biasa saja, nggak dilihat sama orang, ya, nggak dilihat, nggak diklik.
Ya, makanya perlu hal-hal yang memang membuat mereka bisa berinteraksi dengan kita. Misalkan dagangan kita itu misalkan apa namanya produk herbal. Harga produk herbal tersebut misalkan cuma 60.000 gitu kan. Nah, agar bisa mereka apa namanya mereka mengklik ya tayangan kita, berinteraksi dengan kita, bikin di judulnya seperti itu ya, herbal obat batuk ya, gratis gratis ongkir, gratis dapatkan hadiah handphone di judulnya atau di meta deskripsinya. Ini pasti menjadi pusat perhatian ya, ya di antara puluhan bahkan pesaing. Ratusan pesaing kita akan menjadi perhatian dan kita akan diklik sehingga kita dikenal. Setelah kita dikenal, maka akan banyak orang yang akan berinteraksi dengan kita. Dulu hal ini sulit, dulu hal ini sulit dilakukan, ya. Sampai-sampai kita ingin menjadi seorang ahli SEO harus bisa nulis dulu, ya. Sampai-sampai kita ingin menjadi seorang ahli apa namanya, ahli mempunyai follower yang banyak, kita harus bisa ngegambar dulu, harus bisa Photoshop dulu, harus bisa merangkai kata-kata dulu, ya. Nah, di era sekarang ini harusnya teman-teman yang mengenal digital saat ini harusnya lebih ngacir dibandingkan mereka-mereka yang sudah terdahulu, yang udah sukses duluan itu. Harusnya lebih ngacir. Ya, sederhana mainnya, sangat-sangat sederhana. Kalau kita bermain SEO, apabila Anda berhasil memposting satu hari 100, ya, satu hari 100, maka dalam satu bulan itu kita akan punya konten berapa? Akan punya konten berapa? 100 satu hari berarti kan 3.000. 3 bulan ya, 3 bulan Anda akan punya konten 9.000. Ya, lalu setahun Anda akan punya konten 30.000. Saya nggak usah 100 lah, 50 aja bagi dua. Ya, apabila satu hari 50, ya, maka sebulan itu 1.500. Maka setahun itu 18.000. Dengan 18.000 postingan teman-teman ya, di sebuah website teman-teman, atau di IG-nya teman-teman, atau di sosmednya teman-teman, apa yang akan terjadi di tahun berikutnya? Yang akan terjadi di tahun berikutnya, teman-teman akan menjadi orang OKB, orang kaya baru, ya. Orang kaya baru. Kenapa ya? Ya, karena itu sudah bisa dipastikan, ya, sudah bisa dipastikan ya, bahwa website teman-teman itu bagus. Sudah bisa dipastikan website teman-teman itu apa namanya? Website teman-teman itu sudah bisa dipastikan bagus, lalu sudah bisa dipastikan eh, website teman-teman itu bisa menghasilkan, ya. Nah, luangkan waktu untuk itu. Luangkan waktu untuk itu. Apakah yang paling berpengaruh terhadap SEO judul artikel atau keyword? Judul sama keyword dibikin sama, ya, Pak Abdul Haris ya. Judul sama keyword dibikin sama. Yang lucunya ya, website-website yang di profil-profil tersebut, ya, mereka ingin website mereka apa namanya, mereka ingin berada di halaman pertama Google gitu kan, tapi tidak ada satupun keyword yang mereka buat, yang mereka posting di website mereka. Ini masalah besar, nggak ngerti. Websitenya sih keren ya, tapi tidak ada pengunjung, sama dengan rumah di tengah hutan ya. Buat konten apa Pak yang cepat mendatangkan traffic? Oke, ini pertanyaan, buat konten apa Pak yang cepat mendatangkan traffic? Yang pertama, konten yang kita bisa langsung halaman pertama. Itu ya, tentu ada perjuangan ya. Nah, gimana agar konten kita bisa mendatangkan traffic? Ya, setiap konten yang kita posting di website kita ya kita share. Kita share di sosmed kita, ya.
kita share di sosmed kita. Seperti itu ya. Kalau mau percepatan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke chat GPT ya. Teman-teman, yang belum punya chat GPT, yang belum punya chat GPT, ini aja chat Open AI ya. Chat titik openai.com. Nanti kalau seandainya dia belum apa namanya, belum tampilannya seperti ini ya, baru tampilan disuruh mendaftar ya, login, sign up, pilih aja sign up, daftar ya, daftar seperti itu teman-teman ya. Bisa atau bisa juga loginnya pakai email. Nah ini ya teman-teman, ini chat GPT. Tapi sebelum kita masuk ke sini teman-teman, kita harus pahami bahwa eh, sebelum kita membuat konten, kita harus tahu konten apa yang akan kita buat gitu ya. Konten apa yang harus kita buat ya. Nah, konten itu harus disesuaikan dengan keyword. Saya waktu mengisi kelas di salah satu media terbesar, media terbesar di Indonesia, media berita terbesar di Indonesia waktu itu teman-teman ya. Itu penulis-penulis, jurnalis itu susah banget ngajarin ya. Mereka itu karena sudah ahlinya merasa paling bisa sendiri ya. Antara nulis koran sama nulis di Google di website itu beda ya, beda. Kalau kita nulis di website itu harus mengandung kaidah-kaidah SEO ya, harus mengandung kaidah-kaidah SEO ya. Seperti apa ya, nanti kita akan pelajari ya. Sekarang kita bikin konten dulu. Misalkan saya punya eh, apa namanya, saya punya usaha misalkan jasa las panggilan, jasa terapi deh ya, jasa terapi bekam. Misalkan saya punya jasa terapi bekam, ya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Konten apa yang harus saya buat? Ya, konten apa yang harus saya buat? Itu kan kita biasanya bingung untuk memikirkannya ya. Nah, konten yang harus kita buat ya, konten yang harus kita buat ini ya, kita tinggal tanya ke ChatGPT ya, buatkan saya ya, 50 misal, 50 hal tentang terapi bekam. Ini kita baru ngomongin untuk mendapatkan ide konten apa ya, kita enter. Pengertian bekam itu apa? Self doping tradisi merupakan Tiongkok apa ini ya? Manfaat bekam ya, referensi ilmiah, risiko ya. Misalkan kita kurang puas ya dengan hal yang seperti ini ya. Oke, kita puang ini apa, bukan yang saya maksud ini kan, bukan yang saya maksud gitu kan. Oke, kita bikin lagi ya. Buatkan saya ya 50 pertanyaan tentang bekam. Enter. Ini kenapa chat GPT-nya? Oh, 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 oh. Lagi ngaco chat GPT-nya kali ya kita. Oke, kita coba. Ini ya. 50 pertanyaan tentang jasa bekam. Pakai jasa bekam. Tentang bekam aja. Terapi bekam. 50 pertanyaan. Oh iya, yang tadi itu ngaco itu ya.
Tuh, kok seperti ini. Kayaknya ChatGPT-nya lagi ngaco nih teman-teman. Kita stop dulu, kita stop dulu. Ya, ya, kita buka. Baru chat OpenAI. Buatkan 10 tentang terapi bekam. Oke. Ngaco ini. Ya. Oke, intinya teman-teman ya, kita bisa membuat ya, atau langsung saja ya, buatkan saya artikel ya, dengan judul ya, jasa bekam panggilan di Bekasi Utara misalkan ya. Oh iya, bekamnya lagi bekamnya ininya lagi error ya sepertinya nih ya. ChatGPT-nya lagi error ya. Biasanya ini dia akan dia akan membuatkan suggest sama kita ya. Membuatkan membuatkan artikel sesuai dengan apa yang kita minta. Mungkin beberapa saat lagi dia akan benar, kita tutup aja dulu. Oke. Dalam hal menentukan ya, dalam hal menentukan judul itu kita ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suggest. Yang pertama ya teman-teman ya, jangan sampai kita ketika membuat judul artikel kita ya, eh, di Google Doc, jangan sampai kita membuat judul artikel awalan itu tanpa ada suggest-nya di Google. Tanpa ada suggest-nya di Google. Contoh misalkan apa namanya, produk kita adalah bekam ya, maka kita coba misalkan bekam. Kalau kita ketik bekam aja, itu muncul ada terdekat, ada Jakarta Selatan, ada Rukiah, ada ini ya, ada nama bekamnya, ada nama wilayah. Artinya bekam ini adalah bisnis lokal, ya. Bagusan mana keyword ya, bayingan mana keyword jasa bekam, ya, jasa bekam saja, ya dengan jasa bekam Bekasi. Ya, itu bagusan jasa bekam Bekasi, walaupun dia 3 kata. Bagusan jasa bekam Jakarta. Kenapa? Nggak mungkin orang mau apa namanya, mau nyari bekam, dia akan cari kata kuncinya luas. Sementara ini bisnisnya bisnis lokal ya teman-teman ya. Nah, jasa bekam panggilan atau bekam panggilan ya. Bekam panggilan Bekasi. Bekasinya pun dia lebih spesifik ya. Utara misalkan. Bekam panggilan Bekasi Utara. Cari jasa terbaru Bekasi Utara ya. Teman-teman, tempat bekam di Bekasi ya.
tempat bekam di Bekasi. Ya, ini ada gue Bekasi ya. Ini kalau nggak salah ke nomor saya ini. Pernah dapat lead kalau nggak salah ya. Oh, bukan nih. Oh, bukan, bukan. Gue Bekasi ya. Nah, nih, terapi Indonesia ini punya kita juga ya. Untuk teman-teman yang punya usaha terapi bisa daftar di sini. Ini punya kita juga nih. Nah ya, modelnya tahu ya, sama-sama semua ya. Nah, oke. Ya, ini namanya Suggest Google ya. Teman-teman ya, Suggest Google ini adalah orang-orang yang telah pernah mengetikkan sebelumnya. Jadi sama Google itu direkam. Sama Google direkam ya. Nah, misalkan kita kebingungan, saya kebingungan mau pakai Suggest yang mana gitu kan. Saya kebingungan untuk mengembangkannya seperti apa. Kita bisa pakai tool pihak ketiga. Kita bisa pakai tool pihak ketiga, ada keywordtool.io, keywordtool.io seperti ini gitu ya. Ada namanya Dojo Tool ya, ada namanya Dojo Tool ya, ada namanya Dojo Tool ya, ada keywordtool.io, ada namanya Dojo Tool gitu ya, ada juga yang namanya Small SEO Tool gitu ya. Banyak ya teman-teman ya, Small SEO Tool. Ini ya. Nah, bebas teman-teman mau pakai yang mana ya. Misalkan ini kita bikin bekam, jasa bekam ya. Lalu kita pilih ininya Indonesia country-nya ya. Negaranya Indonesia, bahasanya Indonesia. Indonesia. Ini kita bisa pilih ya. Kalau kita misalkan kita punya keyword bahasa Inggris ya nyarinya di sini juga ya, teman-teman pilih bahasa Inggris gitu ya. Lalu kita searching. Ya, kita searching, dia nanti akan mensuggestkan ini loh kalau mau main bekam ya. Ini keyword-keywordnya. Dari keyword panjangnya ada, keyword pendeknya juga ada, mainin ini semua. Nah, dia hanya suggestin sedikit ya. Ini hanya berapa 26, terus dia volume-volumenya ditutupin sama dia. Volume ini berapa pencarinya dia tutupin. Ya karena kalau kita bayar baru dibuka sama dia. Nah, menurut saya nggak perlulah kita tahu volume. Yang penting kita mainkan keyword ini ya. Tarif jasa bekam Bekasi ini bisa dikasih nama kota ya. Nah, lalu kalau kita pakai keyword ini, keyword apa namanya dojo jasa bekam, ya jasa bekam kita desain. Nah, ini tujuannya untuk kita mencari ide keyword di daerah kita ya. Ya, ini jasa bekam dan pijat refleksi. Terus kita dikasih saja sebanyak ini ya. Jasa bekam Jogja, jasa bekam apa ya. Lalu di sini juga ada keyword ya, keyword. Nah, ya, keyword posisi ngecek ranking bisa di sini juga ya, ngecek ranking bisa di sini ada keyword suggest tool ya. Kita klik ya, keyword suggest tool. Kita tinggal ketik aja. Saya udah lama banget nggak pakai ini nih ya. Indonesia. I, I, I. Nah, ya. Ini kita mau apa ya? Jasa bekam. Suggest keyword. Sepeda, sepeda. Ya. Oke, sambil nunggu ya. Nah, ini tadi sudah kita bisa ambil dari sini. Terus kita yang kembangkan sendiri ya. Kita yang kembangkan sendiri sampai jumlahnya ribuan ya. Lalu di sini ya. Ya ini biasanya dia masih terus mencari ini jasa bekam gitu kan. Dia masih terus mencari, bisa nambah terus. Lalu setelah itu di sini keyword mana dia? Nah ini ya, jasa bekam Jakarta, jasa bekam terdekat, jasa bekam ini dan seterusnya ya. Nah, keyword opsinya apa nih? Cek related keyword, cek posisi dan cek ini ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau saya sarankan pihak ketiganya pilih ini.
Nah, setelah kita dapat misalkan jasa bekam apa namanya tarif jasa bekam. Nah, kita ketik ini kita masuk ke Suggest Google. Tarif jasa bekam ya. Tinggal tulis di sini Bekasi, Bekasi ya. Cari jasa terbaru ya. Ini teman-teman bisa jasa terapi bekam di Bekasi Timur jasa ini ya teman-teman bisa bikin ini bisa apa namanya bisa gunakan keyword itu. Jadi jangan sampai ya kita bikin website dan idealis kita sangat tinggi sekali dan kita nggak bikin keyword-keyword seperti ini ya. Ada itu saya sampai debat sama dia yang mau konsultasi sama saya. Lalu saya sarankan bikin keyword seperti ini. Oh, nggak bisa, Mas, katanya kan. Kita misalkan tulisannya produk, ya produk kita bekam. Dia cuma gitu, bekam, lalu apa namanya, refleksi. Ini udah isi kontennya begitu, ya. Jadi saya bilang di dalam bekamnya itu Bapak harus mainkan banyak keyword. Karena orang nyari itu dengan keyword. Keyword yang mereka cari itu bukan cuman bekam doang gitu ya. Tapi banyak hal yang ada di pikiran mereka yang mereka tuangkan dalam menjadi sebuah keyword. Seperti itu ya. Nah, jadi memang eh, ini hal terpenting ya. Kalau kita salah untuk apa namanya riset keywordnya itu mau bertahun-tahun pun website kita nggak jadi apa-apa ya teman-teman, tidak jadi apa-apa ya. Tapi kalau kita risetnya keyword kita benar walaupun panjang banget tapi itu ada penggalan-penggalan dari keyword-keyword yang memang menjadi keyword utama itu malah bisa ya teman-teman ya. Nah ini kita coba chat GPT lagi mudah-mudahan udah nggak error lagi ya. Nah, buatkan saya artikel tentang bekam. Masih ya, berparodi masih error. Ini kenapa ya? Dalam bahasa Indonesia. Iya, masih error. Nggak bisa kita kupas chat GPT secara detail pada pagi hari ini ya, teman-teman. Ya, hanya di bagian keyword. Nah, untuk membuat agar satu postingan kita menjadi berlabuhnya banyak keyword, teman-teman ya, menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword ya. Yang yang harus kita lakukan adalah ya, keyword ini ada di URL, ada di link. Keyword ini ada di meta deskripsi ya. Coba saya searchingnya salah satu. Hmm, mana ya tadi? Nah, misalkan inilah ini. Ya, teman-teman ya, keyword ya tempat bekam di Bekasi, Rawalumbu murah ya. Nah, ini keyword ini memang tidak ada di Suggest Google, tapi keyword tempat bekamnya ada, keyword bekam Bekasinya ada, ya. Ya, keyword bekam Rawalumbunya ada, tempat bekam murah juga ada, ya. Nah, itu yang disebut ini ya. Oke ya. Eh, Judul itu sama dengan keyword, tapi keyword tidak sama dengan judul, ya. Judul sama dengan keyword, tapi keyword tidak sama dengan judul. Nah, kita mulai bermain keyword sama dengan judul, ya.
Di dalam URL ini linknya, kita sebut permalinknya itu ada keyword ya, ada keyword kita sebut ya. Karena tadi keyword eh, sama apa judul sama dengan keyword gitu ya. Berarti ada judul, ada keyword. Di dalam teks di sini ya, di dalam judulnya itu sendiri itu ada keyword. Lalu di dalam konten ya, di dalam kontennya ini itu ada keyword juga. Tempat Bekam Bekasi Rawalumbu. Ini keyword ya. Lalu Bekam. Ini keyword. Oke ya. Bekam ini keyword ya. Lalu tempat Bekam di Bekasi ini keyword ya. Bekam basah, bekam kering, bekam api ini keyword ya. Detoksifikasi ini keyword ya. Mengurangi nyeri ini keyword. Loh kok keyword kan sama dengan judul ya. Tapi sorry, judul sama dengan keyword, keyword belum tentu sama dengan judul. Nanti ketika ada orang yang nyari ya jasa bekam mengurangi nyeri gitu kan, ini kita bisa ketemu. Jadi keywordnya bisa banyak nih teman-teman ya. Keywordnya ini bisa banyak ya. Eh, Bekam untuk detoksifikasi gitu kan. Lalu di sini tempat bekam bersertifikat berpengalaman. Ini keyword, ini masuk ya teman-teman. Nah, ini masuk sebagai keyword. Tempat bekam profesional ini masuk sebagai keyword ya. Nah, jadi keyword bukan hanya di judul saja, tapi keyword ada di konten. Nah, kita bisa membuat kita bisa membuat satu konten kita itu menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Ya, perlu nggak sih kita posting sampai 100 postingan? Ya, perlu-perlu aja ya. Tapi kalau bisa, kalau 100 postingan teman-teman itu kontennya mengandung apa namanya ratusan keyword, artinya bisa jadi 100 postingan teman-teman itu kan sama dengan 100 keyword kalau yang normal biasanya. Tapi kalau setiap postingan itu mengandung ratusan keyword, artinya dengan 100 postingan saja teman-teman sudah bisa memiliki ribuan bahkan puluhan ribu keyword. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kalau yang sudah seperti itu, ya traffic akan berlimpah teman-teman dapat gitu ya. Nah, apalagi kalau di sini ditambahkan kontennya layanan kami, disebutin nama kecamatan di seluruh kota Bekasi. Nah, nanti ketika orang nyari jasa bekam di Kaliabang Tengah, muncul halaman ini juga. Jasa bekam di Medan Satria muncul halaman ini juga, ya kan? Jasa bekam api misalkan ya, dia mau nyari jasa bekam kering di Bekasi Utara, ini muncul ini juga. Seperti itu ya. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah lalu berikutnya adalah teman-teman hmm, eh, di awal ya, ketika kita sudah siapkan keywordnya, kita sudah siapkan kontennya, kita sudah daftarkan ke Google. Ya, kita sudah daftarkan ke Google ya. Jadi, hal yang bisa membuat kita mendapatkan penilaian agar Google mempunyai alasan untuk naikin website teman-teman ya, halaman teman-teman yang sudah didaftarkan ke Google ini, agar Google mempunyai alasan bisa menaikkan dari halaman enggak jelas ya sampai ke halaman 10, dari halaman 10 sampai ke halaman 8, sampai ke halaman 5, sampai ke halaman 3, sampai ke halaman 1 ya. Nah, mungkin sampai ke halaman 4 ya, sampai ke halaman 4 ini masih yang bekerja masih robot Google. Yang bekerja masih robot Google. Robot Google itu butuhnya apa, teman-teman? Robot Google itu butuhnya apa? Butuhnya setiap ketika dia datang ada hal baru yang dia ambil. Robot Google itu butuhnya setiap dia datang ada apa namanya? Ya tadi ada hal baru yang dia ambil, lalu setiap dia datang itu eh, ada apa
apa namanya, setiap dia update, setiap dia berkunjung, pokoknya ada updatean baru itu yang pertama ya. Yang dia ini lalu kita bagaimana cara mengundang robot Google datang itu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita cara mengundang robot Google datang itu harus kita pikirkan kalau di awal-awal ya. Kalau di awal-awal, tapi kalau keyword kita sudah berada di halaman pertama Google, keyword kita sudah berada di halaman pertama Google, yang ngundang itu bukan kita lagi ya, teman-teman ya. Saya coba buka salah satu Google Search Console dulu ya. Search Console ya. Console ya. Jadi dominan ketika kita eh, mempunyai website awal-awal itu ya, dominan itu robot Google ya. Apa ya? Ini deh umroh paket murah nih. Ya, ini ya, aja yang agak banyakan. Eh, apa yang agak banyakan ya? Bagaimana cara kita agar mengundang robot Google itu datang, ya? Nah, karena di awal-awal nggak mungkin ya, nggak mungkin orang lain yang akan searching terus nyari website kita, nggak mungkin ya. Misalkan kayak gini apa nih keywordnya nih ya? eh, Biaya umroh untuk 6 orang gitu kan? Biaya umroh untuk 6 orang kita lihat ya. Nah ini ya. Oh ya teman-teman ya, kalau yang teman-teman beriklan ini tidak pengaruh ke SEO ya. Jadi sebanyak apapun iklan kita nggak pengaruh ke SEO. Nah ini ya. Ya, teman-teman ya, untuk mereka yang sudah halaman pertama Google ini, ya, dia nggak harus ngundang-undang Google lagi ya, teman-teman. Dia tidak harus mengundang-undang Google lagi karena robot Google udah pasti datang terus-menerus ke website mereka. Udah pasti datang terus-menerus ke website mereka. Kenapa? Iya, karena ketika seseorang mengklik, misalkan orang ngeklik seperti ini nih ya, diklik begini, ya. Kebuka nih. Ini sama dia mengundang robot Google. Dia memberi data kepada Google, dia memberi data kepada Google. Hai Google ya, hai Google, aku store ini. Link ini satu, Google akan menghitung link permalink ini satu mendapatkan traffic. Lalu ya keyword umroh 6 orang itu satu, keyword paket umroh 6 orang itu dua, dan seterusnya. Google merekap itu ya, Google merekap itu ya, mendistribusikan ke database-nya masing-masing, ke fieldnya masing-masing gitu kan. Nah, lalu setelah itu tugas Google, oh iya, ini artinya ketika orang ngeklik website kita, website kita ini, maka itu sama dengan mereka, hey Google, tolong data ini masukin di databasemu, beri saya penilaian, beri saya pembobotan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teman-teman yang selanjutnya itu eh, Google akan mendatangi website kita. Google akan mendatangi website. Pak, aku tahu sih Google memberikan penilaian ya. Ini coba kita copy link ya ini. Lalu kita coba buka di sini ya. Kita coba buka di sini. Teman-teman ya, linknya linknya itu seperti ini ya. Kalau kita melihat ya link referralnya seperti ini ya. Padahal kalau kita enter, kita klik, dia akan kebuka ini website Al-Hijaz Indowisata ini. Artinya ini kode-kode yang kita ini nggak tahu ini adalah apa namanya parameter-parameter yang dia kirim, yang parameter penilaian Google ya. Ini kalau kita buka nih ya, ini kalau kita buka ya, kita enter.
Dia yang kebuka website. Ya, padahal kita berpikir kenapa harus panjang-panjang seperti ini ya. Linknya langsung aja gitu ya. Kalau dia misalkan langsung ngebuka ini ya Google nggak bisa menilai nilainya dari mana, nggak ada ya apa namanya parameter-parameternya, nggak ada ini ya pembobotan di situ. Paham ya teman-teman ya? Nah, em, ya jadi yang harus teman-teman pikirkan bagaimana agar robot Google datang ya ke website kita gitu kan. Soalnya saya nggak ada apa ya yang masih robot Google. Oh ini. Ini saya sengaja eh, ngerekam kedatangan robot Google. Kedatangan robot Google sama kedatangan orang yang ngeklik itu beda ya teman-teman ya. Nah ini kayak website rencana umroh ya. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 21. Ini jam berapa? Jam 6. Oh, jam 6.14 ya. Robot Google tadi datang ya. Ya, oke. Robot Google dia nge ini apa namanya ngunjungin ini ya. Kenapa dia bisa ngunjungin ini? Mungkin ada link link referral dari dari halaman-halaman lainnya. Nah, ini jam berapa tadi? Jam 5 Robert Google ngunjungin ini. Terus ya. Jadi dari tanggal 21 ini Robert Google udah berkunjung 4. Ini website yang berkunjung 4 ini website ini agak mendingan teman-teman ya. Agak mendingan. Nah, kalau ada juga yang sekali seminggu cuman muncul satu robot Google berkunjung. Nah, ini website masih awal-awal banget gitu. Nah, di awal-awal agar robot Google bisa berkunjung ke kita, yang kita lakukan adalah inspeksi URL. Inspeksi URL, inspeksi URL, cuman jangan inspeksi URL yang sama berulang-ulang ya. Ini mengundang robot Google itu ya di awal-awal. Ada satu lagi eh, apa ya? Casanova kalau nggak salah saya bikin juga. Iya, ada. Nah ini ya, website yang konveksi yang kemarin saya kasih unjuk ke teman-teman, nah, dia punya juga nih. Tanggal 20, oh, malah hari ini dia belum ada yang ngunjungin. Oh ini nih ada. Kemarin itu banyak ya, kemarin banyak yang ngunjungin. Tanggal 20, tanggal 20 tuh, berapa banyak tuh yang ngunjungin. Tuh, ya teman-teman, lihat nih. Nah, ini nih masih tanggal 20 nih ya. Ini kalau udah kayak gini, websitenya bagus, ini bagus banget ini teman-teman ya. Robot Google yang sudah berkunjung seperti ini biasanya kita cuma naruh-naruh link aja di website kita, naruh-naruh link aja di website kita itu sudah terayapi dengan sendirinya. Ya, oke, ini ya. Ini baru robot Google yang berkunjung ya. Kalau misalkan ini saya ada juga rekam orang-orang yang berkunjung ya. Apa ya? Eh, lupa. Ya, lupa saya. Teman ya. Jadi ada ya ada kunjungan ini. Nah, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa pasang nanti seperti ini ya. Ini ada dongkrak usaha. Ini dia punya live traffic ya. Nah, ini kalau yang di sini itu yang ngunjungin benar-benar orang bukan robot ya, teman-teman. Nah, ini hari kemarin 664 dongkrak usaha gitu kan yang ngunjungi. Orang dari mana dia mengunjungi bisa kelihatan di sini dari Google ya. Dia cari paket hemat pengobatan, jual black garlic bawang gitu kan. Lalu juga di sini ada eh, Biro Jasa Pembuatan SIM terbaik di Cikarang. Kita cek ini ya, kita cek ini. Ini dongkrak usaha ya teman-teman. Kita cek ya, dongkrak usaha. Biro Jasa Pembuatan SIM terbaik di Cikarang. Nah, dia dapat kunjungan dari situ ya. Dipo bisnis di Dipo bisnis ini kalau nggak salah dongkrak usaha juga ini.
Kita lihat ya. Grup dongkrak usaha. Oh iya benar, grup dongkrak usaha ya. Oke. Lalu kita lihat ya. Nah, bayangin ya teman-teman, di sini ya Dipo Bisnis masuk satu ya. Nggak ada dongkrak usahanya, tapi di sini dia dapat ini ya. Bisa bisa jadi ya, bisa jadi dia ngekliknya nggak pakai terbaik, nggak pakai ini gitu kan. Sebagian aja gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Ini ya, pelatihan sertifikasi ya. Kalau kita klik ini, dia akan kelihatan halaman mana yang di ini. Ini pelatihan sertifikasi. Judulnya pelatihan dan sertifikasi aja. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, monggo yang ingin bertanya ya. Saya tadi rencana itu mau ngupas tuntas tentang ChatGPT, cuman ChatGPT-nya lagi error ya, tulisannya aneh-aneh. Eh, Oke, ada pertanyaan silakan. Apakah paling berpengaruh terhadap SEO judul artikel? Ya, judulnya harus jelas dulu ya. Kalau judulnya B, kita panggil A yang nggak muncul gitu. Buat konten apa Pak? Cepat mendatangkan traffic. Buat konten yang menarik seseorang. Tapi percuma juga. Kalau kita bikin konten bagus, tapi ada di tengah hutan yang nggak ini ya, nggak bakalan dikunjungin orang ya. Sekurang-kurangnya ya, Ibu Eka. Ibu Eka ya, kita bikin konten kita yang ngunjungin setiap hari. Atau kita sebar di Facebook konten kita itu ya, sehingga orang bisa mengunjungi. Tapi kalau kita sebar di Facebook, pembobotannya itu kurang segede, tidak begitu besar dibandingkan kalau orang nyari dari Google. Maaf Pak, baru belajar bikin postingan, cara membuat keyword di postingan, gimana cara membuat keyword di postingan itu cuman ini doang. Keyword itu judul ya. Keyword itu judul, lantas setelah itu chat GPT-nya masih error sih ya teman-teman ya. Kalau tidak error itu biasanya saya gini, misalkan kita kumpulkan misalkan 100 keyword. Setelah kita kumpulkan 100 keyword, lalu kita ngomong ke chat GPT begini. Tolong buatkan saya artikel. Tolong buatkan saya artikel yang mengandung 100 keyword di bawah ini. Ya, semua kata di bawah ini harus menjadi sebuah artikel. Nah, nanti ChatGPT itu ya AI dia akan membuatkan artikel yang semua keyword ada di dalam itu. Bukan keyword yang dia bikin berderet-deret ya, bukan keyword yang dia bikin berderet-deret ya, tapi dipecah itu keyword tersebut menjadi sebuah kalimat yang bagus gitu ya. Jadi di postingan kita bisa mengandung keyword ya, serahkan aja ChatGPT itu bisa ya. Saya pakai ChatGPT 3,5 bagus lancar Pak Putra. Oh iya, berarti ini nih yang malah malah yang berbayarnya yang ini, Bu ya. Coba yang tiga saya turunkan ke 3,5. Saya turunkan ke 3,5. Buatkan saya artikel bekam ya. Oh iya betul yang di 3,5 bagus. Oke, yang di 3,5 bagus. Kita bisa lanjut ya. Terima kasih Bu Erna ya. Kita nih yang 3,5 bagus saya turunin ya. Malah yang berbayarnya yang ribet. Nah, misalkan gini ya. Kita dapat keyword ini dari apa namanya? Ini misalkan ya. Kita ambil nih keyword ini kita copy semua. Kita copy semua, kita taruh di ChatGPT gini ya. Nah, ya. Buatkan saya ya artikel yang mengandung semua kata-kata di bawah atau kalimat boleh kata-kata di bawah ini ya. Oke. Lalu bikin kata-kata di bawah ini tanpa terkecuali ya.
Nanti kita akan dibikinin ya, kita akan dibikinin oleh si ChatGPT ini artikel yang kata-kata keyword yang ada di dalamnya ada semua. Kok campur sama apa tadi ya? Oh, iya dah, biarin aja dia bikinin kita. Jasa bekam adalah suatu pilihan terapi kok sedikit banget ya. Eh, kita paksa ya buatkan saya artikel 1.000 kata misalkan ya dengan apa namanya materi ya di bawah ini gitu kan. Sorry. Hmm, materi di bawah ini ya. Setiap keyword setiap keyword buat tebal. Nah, setiap ketemu keyword dia bikin tebal. Nah, ya, misalkan masih jadi dia di sini beranggapan bahwa ya yang keyword itu cuma jasa bekam doang. Padahal keywordnya kita banyak gitu kan. Nah, ini kita sebutkan keyword harusnya ya. Nah, kita ulang lagi. Buatkan saya artikel ya misalkan 1.000 kata ya. Oke. Dengan menggunakan keyword di bawah ini. Oke. Nah, lalu di sini kita tuliskan ya, ada keterangan ya. Setiap keyword ya dibuat font tebal ya. Jasa bekam Jakarta, jasa bekam terdekat, berapa harga jasa bekam, hukum jasa bekam ya, jasa bekam Jogja, pijat refleksi dan seterusnya dia bikin ya. Kalau misalkan rasanya kurang, teman-teman tinggal tambah lanjutkan. Nanti dia akan nerusin ya. Nah, ya. Lanjutkan kontennya teman-teman akan banyak sekali. Dan satu halaman ini bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Oke ya. Atau kita punya ini ya, kita punya konten ya, kita punya konten contoh nih ya, ini ya, kita punya konten ini ya, kita punya konten seperti ini ya. Ini kita kopikan ke ChatGPT, kita kopikan ke ChatGPT ya. Eh, misalkan buatkan ya saya keyword dari ya buatkan saya 20 keyword ya dari dari apa dari artikel di bawah ini kita taruh artikelnya di bawah ya. Nah misalkan kita bingung suggest-nya, nah ini dia bikinkan keywordnya pilihan pelatihan online 20 ya ini. Oke, ini kalau kita mau main keyword umum bukan keyword jualan ya. Bukan keyword jualan ya. Oke, saya ingin ya keyword yang berawalan jasa bekam, misalkan. Oke, jasa bekam ini dan seterusnya, teman-teman ya. Nanti diambil dari artikel yang kita pun posting di situ. Nanti dia akan mensuggestkan kita keyword-keyword yang ini, ya. Tapi tetap menjadi acuan itu dari Google Suggest tadi ya, bukan ChatGPT. Tapi ini teman-teman hanya untuk mengetahui artikel saya ini bisa untuk pencarian berapa banyak sih ini bisa dilihat ya di sini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Saya aman kok barusan chat GPT satu keyword untuk satu artikel produk konten. Ya, berarti di tempat saya yang lagi error ini, Bu ya. Palembang hadir Assalamualaikum tautan taunya dari mana kalau dari robot?
Ya, taunya dari mana kalau dari robot ya? Kalau kalau WSP ini ada campuran ya. Misalkan website kita itu apa ya? Rencana umroh misalkan webstat. Nah, di sini ya, ini campuran antara kunjungan robot sama kunjungan manusia ya. Ini nggak bisa dibedakan, tapi kita bisa lihat dari sini ya. Oh, kita taruhlah ini semua adalah kunjungan robot. Artinya sudah bagus. Ini semua kunjungan robot, misalkan kita taruh ini artinya website kita sudah bagus, tinggal kita cek saja. Misalkan ada umat kuat ini website baru-baru diposting ya, website. Nah ini, ini mungkin kunjungan robot semua atau hanya kunjungan kita doang ya. Kita masuk ngeklik dan seterusnya bulan Februari lagi ini ya, rata-ratanya 13. Nah ini kita bisa bisa lihat di sini ya kalau yang punya WSP ya. Oke. Oh, saya belum share ya. Saya belum share. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, ini ya, webstat. Kalau kita punya website WSP ada webstat gitu ya. Lalu ini yang bagusnya ya. Kalau dongkrak usaha coba kita lihat dongkrak usaha webstat. Nah, ini dongkrak usaha tuh. Sehari itu 7.719. Ini campur ya sama robot sama manusia yang berkunjung. Kalau yang kalau yang manusia yang berkunjung itu tadi kita sudah lihat 600-an satu hari ya. 600-an satu hari berarti robotnya berapa ini? Robotnya sekitar 7.000 sehari mengunjungi website dongkrak usaha. Artinya apa? Dongkrak usaha ini bagus ya. Dongkrak usaha ini bagus dan ada tekniknya memainkannya di dalam BPP nanti untuk teman-teman yang sudah punya dongkrak usaha ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Berarti kalau kita pakai Google Ads secara otomatis bisa menaikkan ranking? Enggak. Ini sebuah kalimat yang salah ya Pak Fatur ya. Kalau kita pakai Google Ads, apakah bisa menaikkan ranking secara otomatis? Itu salah. Kalau ada mastah yang mengatakan seperti itu, suruh dia bernalar dulu. Ini nalar gini ya. Kalau kita ngiklan Google Ads, kalau kita ngiklan Google Ads bisa membuat SEO kita bagus, maka setelah kita beriklan Google Ads, ya kita iklan Google Ads lah sekitar 3 bulan. SEO-nya naik ya udah nggak ngiklan lagi Pak. Ya yang rugi siapa? Yang rugi Google. Google tidak sebodoh itu ya. Jadi itu alasan pertama ya. Kalau kita nggak ngomongin tentang teknis, kita nggak ngomongin apa, itu alasan pertama bahwa apa namanya Google nggak bakalan melakukan itu karena dia akan kehilangan orang yang iklan nantinya. Ya, Google itu akan bikin orang yang iklan harus beriklan terus-menerus. Bila perlu SEO-nya nggak bagus. Ya. Oke, berikutnya saya kasih lihat biar alasannya jelas. Ini sering beredar, saya lihat ya, sering beredar dan diaminkan oleh banyak orang. Kita coba searching ya, misalkan ini kita searching yang ada iklannya lah ya, paket umroh murah 2024 misalnya. Nah ini ya sponsor ini ya, kita coba klik copy, copy link, kita taruh di sini. Coba kita lihat struktur linknya itu beda. Perhatikan di sini Google Lead Service.com page ini ya, lihat. Oke. Dan ini beda, artinya pipanya itu beda. Pipanya itu beda dan mempunyai pembobotan masing-masing yang beda. Jadi tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Ini hal ini beredar banyak sekali bahkan masta-masta yang udah top banget ngomong begini. Saya bilang salah. Berarti dia cuman menang di banyak ini aja di banyak praktek saja ya teman-teman ya. Cara inspeksi URL tuh gimana ya? Nanti di lain waktu kita ini ya. Belum share screen, oke lah. Untuk mendaftarkan artikel yang baru kita buat Google Console. Bagaimana prosedurnya dari awal sekali sampai benar-benar terdaftar dan terindeks Google. Pak Yogi nanti izin live dulu. Teman-teman ya, di sini kita setiap subuh kan kita sering Zoom. Tapi
akan menjadi sia-sia Zoom kita hanya hanya untuk mengenal ini aja, hanya untuk apa namanya, hanya untuk tahu teorinya saja, ya. Saya berpikir ya barusan gara-gara Pak Yogi ini ya, Pak Pak Yogi tadi ya nanya inspeksi gimana ini gimana ya. Kita harus ada tempat bahan praktek ya. Untuk bahan praktek, jadi setiap subuh itu kita bikin teknis ya, teknis teori lalu teknik yang teman-teman bisa praktekin. Nah, mungkin di sini sebagian teman-teman sudah ada yang mempunyai WSP, sudah ada yang mempunyai dongkrak usaha, sudah ada yang mempunyai apa namanya, yang sudah ada yang mempunyai silakan praktek dengan punya yang punyanya masing-masing. Tapi kalau yang belum punya, ya belum punya agar ini berbekas, ya meninggalkan jejak digital belajarnya kita ini, teman-teman saya sarankan ya kita ada ini, kita ada kelas atau kita teman-teman bisa ikut yang murahnya aja dulu dongkrak usaha. Dongkrak usaha teman-teman member itu bayarnya cuman 25.000 ya. Teman-teman bisa praktek ya, teman-teman bisa praktek mungkin sehari kita teori, sehari kita praktek ya. Besoknya kita teori lagi, besoknya kita praktek lagi, dan itu terus-menerus sehingga meninggalkan jejak ya. Teman-teman bisa praktek, bukan hanya sekedar dapat teorinya saja gitu ya. Ada waktu-waktu tepatkah untuk memposting supaya naik traffic? Kita nggak ngomongin kalau posting bukan naik traffic, tapi agar cepat terindeks, ya. Agar cepat terindeks. Kalau naik traffic itu, yang pertama ya kita pecuankan dulu, kita bikin website kita itu bagaimana bisa masuk ke halaman 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang disebut traffic. Nah, traffic pertama didatangkan oleh kita. Traffic kedua didatangkan oleh keluarga kita. Ya, kita minta tolong keluarga kita aja. Traffic ketiga kita bisa share-share di Facebook ya. Jadi kita memposting itu tidak ada pengaruhnya dengan traffic. Ya, tapi bagaimana pertanyaannya mungkin begini, bagaimana postingan yang seperti apa, waktu-waktu yang tepat seperti apa agar apa namanya eh, inspeksi kita daftarin ke Google cepat terindeks. Jawaban saya, eh, ketika pengguna internet itu sedikit menggunakannya, ya. Biasanya malam subuh ya, di atas jam 10 ini kan aktivitas internet. Jadi Google istilahnya diibaratkan pipa, pipanya itu tidak terlalu penuh seperti itu ya. Maaf, saya pemula selain website SEO, itu bisa digunakan untuk platform lain kah atau bisa untuk website saja? Namanya juga search engine optimize ya, itu adanya di mana? Adanya di Google. Bisa nggak sih SEO itu untuk apa namanya? Untuk IG, bisa nggak sih SEO itu untuk TikTok? Bisa nggak sih SEO itu untuk yang lainnya? Itu bisa ya apabila teman-teman sudah mengenal apa namanya prinsip-prinsip SEO itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan inilah nama saya Putra Chandra Buana ya. Ini ada IG saya muncul. Ini kan berarti dia SEO, Search Engine Optimize ya. Facebook saya muncul berarti ini SEO ya. Ini ada LinkedIn saya muncul itu karena SEO ya. YouTube-nya muncul itu SEO ya. Ini Facebook ini ada dongkrak usaha muncul karena SEO ya. Jadi bisa dimainkan di semuanya. Bisa dimainkan di semuanya ya. Nah, yang penting teman kita tuh tahu prinsip-prinsip SEO seperti apa. Tuh, Putra Chandrabona GBC 57 gitu ya. Ya, bisa ya. Bisa, tapi terutama itu di website dulu. Kalau teman-teman udah bisa website meng-SEO-kan untuk meng-SEO-kan IG, untuk meng-SEO-kan ini itu semua bisa, bahkan membuat marketplace kita bisa ketemu di Google juga bisa ya, khusus halaman kita ya. Bila melakukan pengindekan dengan akun yang berbeda untuk domain yang sama, apakah pengaruh? Enggak pengaruh ya, Pak Ruby ya, sama aja. Izin Pak Putra, HP lobet. Oke, saya mau tanya ini di sini yang nggak punya bahan buat praktek siapa?
ya, yang nggak punya bahan buat praktek, tapi saya lihat ini sudah milik semua ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya, teman-teman yang nggak punya, teman-teman bisa ini ya, bisa daftar ke sini, bisa daftar teman-teman ya biar 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 kita bisa praktek ya, biar kita bisa praktek, bisa hubungi ya ini ya order order dongkrak usaha ya .com ya ke nomor yang dua ini tinggal dipilih aja ya. Nah, dengan Bu Sri, dengan Mbak Sri ya, eh, Askia ya, Askia ini nomornya, biar kita biar teman-teman habis mendengarkan itu bisa langsung praktek ya. Oke, ini hmm, Sri ya. Oke, ini teman-teman ya, cuman 25.000 ya, 2 RP 25.000. Selain bisa untuk mengikuti kelas subuh kita dan praktek ya, teman-teman juga bisa ikut kelas 20 hari ini khusus dongkrak usaha ya. Website sudah expired ya, di ini lagi ya, daftarnya di sini ya. Teman-teman yang belum punya, kalau yang sudah punya jangan daftar lagi ya. Yang sudah punya jangan daftar lagi, yang belum punya siapa silakan daftar ke sini. Biar bisa dipraktekin ya, biar bisa dipraktekin, biar nggak hanya tinggal ini terus nanti saya mungkin 2 hari sekali itu saya nanti akan praktek dongkrak usaha ya. eh, hari Senin misalkan kita ngomongin tentang umum, hari Selasanya teknik SEO yang diterapkan di dongkrak usaha gitu kan. Hari Rabunya umum lagi ya. Hari Kamisnya seperti itu. Kita selang-seling ya. Monggo teman-teman siapa yang mau join? Yang mau join ya ya. Yang mau join siapa ya? Sebutkan mau ya. Oke, yang belum ada ya, kalau yang sudah punya jangan order-order lagi ya. Bu Umi Giar jangan order ya. Ya, yang teman-teman yang sudah punya jangan order. Kalau yang belum punya ini silakan daftar di sini ya. Daftar di sini cuma 25.000 kita bisa praktek ya. Bu Suzy ya, ini mau ya. Kalau sudah punya akun dongkrak usaha ingin ikut kelas, apakah? Oh, kalau ingin ikut kelas tetap bayar 25.000 ya. Tapi kalau nggak ingin ikut kelas ya ikut SEO subuh aja ini ya. Ini nomor WA semua ini. Oh, ini nomor WA semua. Nomor WA semua saya lupa kasih nolnya. Ini nomor WA semua ya, nomor WA. Oke, ya. Siapa lagi teman-teman ya yang mau ini cuma 25.000 kita bisa nanti praktek ya. Untuk praktek bayar 25.000 nanti kita selang-seling ya, kita selang-seling. Oke ya, nanti ada materi yang paling menarik banget yang nanti teman-teman bisa ini adalah satu postingan ratusan keyword ditemukan. Nah, ini materinya ya. Materinya ini akan kita terapkan di dongkrak usaha. Bener nggak sih ratusan keyword? Nanti kita lihat hasilnya ya. Kadang posting sampai 100 satu hari kan capek juga ya. Ya posting 10 aja satu hari gitu kan, sebulan udah 300. Tapi setiap postingan itu bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke ya, sangat-sangat jelas ya teman-teman. Jadi ya konten itu sangat perlu sekali, tapi bikin konten asal asal jangan jangan bikinnya asal-asalan ya, asal keren, asal ini jangan ya. Kita harus memikirkan apa yang ada di dalam kepalanya calon customer kita. Dia nyari apa sih gitu ya, seperti itu ya. Nggak bisa direct ke WA. Ini 08 nggak bisa direct ke WA. Kalau nggak bisa direct ke WA, coba. Ya, harusnya bisa ya. Oke, kalau nggak ke sini aja deh ya. Eh, Pak, ingin dari ke WA, maaf, maaf terlambat sudah punya itu punya apa ya?
Oh iya, nanti ditonton lagi ininya, ditonton lagi Zoom rekamannya ya, ditonton lagi rekamannya. Eh, saya barusan ini ngeklik bisa ke WA ya. Saya barusan ngeklik ini bisa ke WA. Sebentar, bisa ya, di sini bisa. Oke. Di, dicoba aja Pak ya, dicoba mungkin lagi mati handphonenya karena ini memang masih jam segini ya, belum jam kerjanya atau ke sini ya bisa hubungi ini ya, bisa hubungi, saya kasih nomor satu lagi, bisa kok dua, oh bisa ya, ya teman-teman ya, monggo silakan hubungi ya. Soalnya langsung di save aja dulu, di save aja dulu. Pak, jangan lupa video di bawah header, link per page ya. Ini nanti akan kita ini lagi Bu ya, akan kita buatkan video tutorialnya Bu ya. Sebenarnya sudah ada kalau lihat di ini saya ya. Kalau lihat di YouTube saya itu ada ya, di YouTube saya itu ada ya. Di YouTube saya pilihnya ini Bu, playlist ya. Playlist, pilihnya playlist. Di dalam playlist itu ini ada sebentar ya, WSP Basic sebentar. WSP Basic. Nah, ini ya, WSP Basic kita klik ya. Di sini dengan iklan Google. Di sini ada fitur menu, fitur kategori, fitur produk, fitur artikel, gambar, upload multiple, WSP atas konten, WSP atas header, WSP bawah header, WSP LPP, WSP BPP. Ya, ini sudah ada Bu ya. Saya kirim linknya aja kali ya. Saya kirim linknya. Eh, saya taruh di chatnya Bu Mega ya. Ini linknya ya. Kalau yang WSP ya, ada di playlistnya semua ya. Pak Putra, untuk paket web domain yang 300.000 kemarin apa masih ada? Coba tanya Pak ya ke ini apakah masih promo apa enggak ya. Harganya 400.000 biasanya ya. Teman-teman untuk praktek ya, ya teman-teman yang ikut SEO subuh, saran saya praktek ya, praktek ya karena mungkin teman-teman ya mungkin ada yang memang niat ya bisa ambil langsung website WSP. Jadi tapi kalau yang mau coba-coba dulu, yang mau coba-coba dulu, tapi coba-coba menghasilkan, silakan hubungi ini ya nomor yang ada di sini ya, teman-teman ya, order dongkrak usaha eh, bisa hubungi mereka ini ya. Hanya cuma 25.000 ya, teman-teman ya. Oke, buat dongkrak usaha webnya apa? Buat dongkrak usaha web, dongkrak usaha itu adalah gabungan 1.000 website ya. Gabungan 1.000 website nanti prakteknya di subdomain ya. Oke, izin live dulu Pak Putra mau antar anak sekolah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kesimpulannya materi kita pada pagi hari ini adalah konten. Kita mau main Google itu perlu konten, kita mau main sosmed perlu konten. Kemarin kita sudah bahas ya tentang konten sosmed, itu mulai dari gambar, mulai teksnya tetap itu dari ChatGPT ya, tetap itu dari ChatGPT. Jadi teman-teman apa namanya, ya tetap dari ChatGPT ya. Nah karena sekarang ini konten itu kita sudah tidak sesulit dulu ya. Pekerjaan 1 bulan dulu sekarang bisa dilakukan hanya 1 menit ya. Artinya apa? Pergunakanlah ini sekenceng-kencengnya. Kenapa saya bilang sekenceng-kencengnya? Karena yang lain pun melakukan hal yang sama ya. Melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak duluan, kita diduluin. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mohon maaf. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya, wabarakatuh. sama-sama. Ya.